Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Malam ini kita akan membahas tentang karunia Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus ini untuk semua orang yang percaya pada Tuhan, ya, untuk semua orang yang mengikut Tuhan. Tidak ada pilih-pilih kasih, tidak ada pilih-pilih kasih. Saya akan kasih nanti datanya, saya akan kasih ayatnya, Saudara, bahwa itu untuk semua orang dijanjikan. Yoel 2 ayat 28, silakan Ibu Hanan, keraskan suaranya. Baik, Ina. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Hari Tuhan, ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Katakan amin. Amin. Ya. Ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab nubuatan, ya. Yoel ini saudaraku menubuatkan. Dan dikatakan di sini tidak ada pilihan untuk orang-orang tertentu, ya. Untuk orang-orang tertentu. Oh ya, harus hamba Tuhan, harus pendeta, tidak, Saudara. Dikatakan di sini kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Nah, jadi apa yang pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem, di loteng Yerusalem, atau pada saat itu waktu mereka berkumpul, dari hari pertama sampai hari ke-10. Hari ke-10 dicurahkan rohnya. Itu yang disebutkan dengan hari Pentakosta. Ini adalah kitab Yoel yang sudah menubuatkan dan itu digenapi pada saat itu. Apakah kitab Yoel ini akan berlaku hingga sekarang? Yes. Iya, Saudara. Akan terus berlaku, berlangsung. Akan terus terjadi. Semua, dikatakan di sini, semua ke atas semua manusia. Maka disebutkan di situ setelah dicurahkannya rohnya Tuhan kepada orang tersebut, kepada manusia itu, apa yang terjadi? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Bernubuat. Dari 9 karunia Roh Kudus, salah satunya adalah karunia bernubuat. Tapi nggak akan pernah terjadi karunia bernubuat itu kepada orang kalau dia belum mengalami pencurahan Roh Kudus. Tidak, Saudara. Itu sebabnya kita harus meminta kepada Tuhan agar Roh Kudusnya dicurahkan kepada kita. Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam hidup kita, maka akan terjadi yang namanya ada 9 karunia yang di dalam 1 Korintus 12 itu dialami oleh anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya. Ini datanya, Saudara. Ini datanya. Lalu apa lihat yang terjadi? Setelah disebutkan tadi anak laki-laki, anak perempuan akan bernubuat. Di dalam 1 Korintus 12. Ada salah satu dari karunia yang ke-9 itu 1 karunia bernubuat. Itu anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu apa lagi yang terjadi dikatakan di dalam kitab Yoel ini? Lalu dikatakan lagi di sini, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini untuk orang-orang tua akan mendapat mimpi. Di dalam mimpinya itu biasanya ada penglihatan-penglihatan, Saudara. Ya. Nah, lalu dilanjutkan lagi. Setelah itu, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini teruna-teruna siapa, Saudara? Ini teruna-teruna ini bisa dimasukkan dikategorikan untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak muda. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya. Lalu dikatakan lagi,
juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini nubuatan Yoel, saudara. Jadi tidak ada yang namanya hari Pentakosta sekali, tidak ada. Memang nggak ada di Alkitab hari Pentakosta 1, 2, 3, nggak ada. Tapi Pentakosta itu artinya pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus sebanyak yang akan terpanggil. Janji itu sampai kepada anak-anak keturunan-keturunan kita, bahkan yang belum lahir pun. Itu kata siapa? Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 2. Setelah hari Pentakosta terjadi. Mari kita buka, saudara. Ikutin ayat-ayat ini, ya. Supaya saudaraku memiliki data yang jelas. Data yang jelas. Jadi saudaraku tidak hanya ibadah hari Minggu. Atau berdoa, minta pertolongan untuk masalah persoalanmu dalam hidupmu. Itu terus tahun ke tahun. Supaya kita mengubah cara berpikir kita di dalam ikut Tuhan. Ya, supaya kita mengubah. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul. Tolong Ibu Ibu Egin baca dulu Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Ini saya mau katakan, kalau kita berbicara tentang ayat ini, jangan kita bawa denominasi. Jangan bawa organisasimu, ya. Jangan bawa. Kita semua ini satu yang percaya pada Tuhan. Kita lepaskan dulu semua denominasi kita dalam mendengarkan firman ini. Supaya firman ini digenapi di dalam hidup kita. Kita lepaskan dulu. Jangan kita membuat kita seperti kayak ada golongan atau kumpulan atau geng atau apa di dalam ikut Tuhan. Jangan. Supaya firman ini digenapi dalam hidup kita, saudara, ya. Mari kita lepaskan di gereja mana kita sekarang sedang bergereja. Kita lepaskan dulu. Dan kita mau belajar dulu firman ini, ya. Oke, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Tolong saudari Egin baca. Ayatnya mulai dari 38 sampai 39. Silakan baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Katakan amin. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Jadi artinya begini, bahwa setiap orang yang percaya pada Tuhan berhak menerima karunia Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, ketika orang bertanya kepada Petrus apa yang mereka harus lakukan, ini kejadian. Kejadian pada hari Pentakosta. Kejadian pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul 2, itu judulnya di atas Pentakosta. Di mana pada saat itu, setelah mereka mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus, pada saat itu tanda-tanda terjadi di dalam kehidupan mereka, bisa berbahasa baru, ya, pada saat itu. Lalu saat itu Petrus berkhotbah. Ketika dia menyampaikan tentang Tuhan Yesus, tentang kematian kebangkitan Yesus, pada saat itu orang-orang yang mendengarkan itu, mereka bertanya kepada Petrus apa yang harus mereka lakukan. Lalu Petrus berkata kepada mereka, ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu saudara, sebabnya beberapa hari yang lalu saya mengatakan di sebuah tulisan saya di Facebook, saya katakan di situ, ya, selama seseorang tidak mengalami
kelahiran kembali atau dia dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan pernah memahami tentang karunia Roh Kudus. Dia tidak akan pernah mengerti tentang manifestasi daripada Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kami melihat ada orang belum dilahirkan kembali, kami memberitakan firman ini supaya apa yang kami alami, mereka alami. Jadi kami tidak mau egois. Kami tidak mau hanya merasakan sendiri. Kalau anak-anak Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa, apapun resikonya, dia harus tetap menyampaikan diterima atau tidak diterima. Harus, saudara. Harus disampaikan. Mau mereka tolak, mau mereka terima. Karena itu adalah tugas kita. Tugas kita harus kita sampaikan. Ini saudara firman Tuhan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Pertama, harus memberi diri dulu, bertobat, lalu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Lalu setelah itu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dikatakan bahwa karunia Roh Kudus ini bukan hanya seperti yang di kitab Yoel tadi. Seperti yang di kitab Yoel, itu ke atas semua manusia akan dicurahkan. Dan seperti itu juga yang dikatakan oleh Petrus. Sebab bagi kamulah janji itu, dikatakan di sini, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang, orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebanyak yang akan dipanggil. Ya. Jadi nggak ada di sini kategorinya, saudara, untuk orang-orang terkhusus. Tidak. Tidak. Tapi sekarang saya mau bilang gini. Kalau mungkin ada merasa bahwa karunia Roh Kudus ini untuk orang terkhusus, ya saya mau bilang begini saja. Ya karena mungkin orang yang terkhusus itu benar-benar dia percaya firman. Percaya Tuhan. Ya, jadi sehingga ada perbedaan untuknya dengan orang yang tidak benar-benar percaya. Ya bagaimana Tuhan mau mengaruniakan karunia Roh Kudus kalau orang tersebut nggak percaya. Padahal sudah ada datanya, ada firman Tuhan.